Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan pembahasan bab man sabbad dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencaci maki masa, maka sungguh ia telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Yakni kita masih membahas terkait dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini, yaitu surat Ali Imran, surat Al-Jathiyah ayat 24, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Mereka berkata, yakni orang-orang musyrikin, orang-orang ateis ini berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan lain selain kehidupan kita di dunia ini. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Kita berusia tua kemudian mati, lalu lahirlah orang lain. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kehidupan di dunia ini selain masa. Sehingga mereka disebutnya duhriyah, atau ini menurut pendapat yang sahih adalah ad-duhriyah. Kemudian sambungan dari ayat ini, malahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini ayat lain. Inhum illa yadhunnun, bahwa mereka tidak memiliki dasar ilmu sama sekali ketika mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Melainkan yang mereka katakan itu hanyalah prasangka belaka. Kemudian makna dzan, yaitu ada yang di ayat ini bermakna al-wahm, yaitu dugaan, hanya prasangka yang tidak punya bukti sama sekali, tidak didasari oleh suatu bukti, sehingga sesuatu yang diprasangkai ini benar-benar diyakini, sehingga ia hanya hakikatnya sebagai suatu dugaan tanpa dasar dan tidak memiliki hakikat kebenaran, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah buat mereka sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa dzan itu kadang digunakan untuk makna al-wahm, tapi di sana juga adzan digunakan untuk arti al-ilmu wal yakin, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka meyakini bahwa sungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Ini. Kemudian bantahan terhadap perkataan orang yang berfaham duhriyah yang mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan inilah tidak ada kehidupan lain selain kehidupan kita di dunia ini. Yakni pertama perkataan mereka ini namutu wa nahya, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, tidak ada kehidupan lain selain kehidupan kita di dunia ini, kami mati dan kami hidup. Wa hadza yarudduhul manqul wal ma'qul. Ini perkataan serupa ini yang diabadikan oleh Allah, yang menjadi keyakinan kehidupan orang-orang duhriyah, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak meyakini adanya kehidupan akhirat.
dibantah secara nakal dan akal. Yaitu nakal artinya dibantah dengan dalil-dalil banyak dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa kehidupan akhirat itu ada dan kewajiban untuk beriman kepada kehidupan akhirat, dan bahwa manusia memiliki kehidupan lain selain kehidupan dunia ini, setelah kehidupan dunia ini, serta kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, semuanya menetapkan adanya kehidupan akhirat dan menguatkan. Ini sangat banyak sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa kehidupan akhirat itu ada dan mudah. Dan ini telah kita bahas dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad yang kita kaji setiap Ahad malam. Kemudian pernyataan mereka mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya juga dibantah berdasarkan akal. Karena sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mewajibkan kepada manusia untuk tunduk kepada agama Allah dan untuk memeluk agama Allah al-Islam, serta diwajibkan bagi manusia untuk menyeru manusia kepada agama Allah ini, serta berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Ma'a ma fi dzalika min istibahati ad-dima'i wal amwal wan nisa' wa dzurriyyah. Dan di dalam jihad untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah ini, tentu di situ ada pembolehan atau penghalalan darah musuh, penghalalan darah, harta, dan juga kaum wanita serta keturunan. Yaitu maknanya bahwa wanita-wanita yang berada di dalam tawanan perang, mereka akan dijadikan budak-budak dan akan dimiliki sehingga menjadi halal dengan kepemilikan itu. Anak keturunan yang mereka di dalam kuasa juga mereka berada di dalam kekuasaan dan menjadi budak, tawanan budak, atau menjadi budak-budak karena menjadi tawanan. Maka tidaklah masuk akal setelah semua aturan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mati dan menjadi tanah lalu tidak dibangkitkan lagi, tidak ada kehidupan, tidak ada balasan dan tidak ada sanksi. Tentu hikmah Allah menolak hal yang serupa ini. Artinya tidak sejalan dengan hikmah Allah. Allah menciptakan kehidupan di bumi, kemudian memerintahkan manusia untuk beragama Islam, memerintahkan manusia untuk mentaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, sampai memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah, yang itu berarti menghalalkan darah musuh, harta musuh. Kemudian setelah itu mereka mati menjadi tanah dan tidak ada hukuman. Lalu apa faedah hukum? Kalau manusia tidak diperintahkan, dilarang, kemudian kalau tidak ada sanksi dan tidak ada balasan. Kalau seandainya tidak ada hukum di akhirat, maka orang akan berpikir, untuk apa ikutin aturan? Toh nanti kalau kita ikut aturan kita rugi, kita yang tertindas dan tidak ada balasan. Ini secara logika tidak mungkin Allah menciptakan kehidupan ini dengan segala ketentuan hukumnya, syariatnya, kemudian Allah tidak akan membalasi mereka di akhirat. Kalau seandainya tidak ada kehidupan di akhirat, maka semua hukum di dunia ini akan terabaikan. Yang berkuasa itu yang akan hidup lama. Dan dia akan bertindak sewenang-wenang tanpa batas aturan karena bebas, tidak ada hukum. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan ini mustahil.
Mustahil, secara akliyah mustahil. Artinya secara logika nggak akan bisa kita terima kalau kemudian seperti misalnya di sekolah. Anak-anak sekolah disuruh baca pelajaran, disuruh menghafalnya, disuruh menjawab pertanyaan, kemudian setelah itu tidak ada ketentuan naik kelas atau tidak ada apa-apa. Maka aturan-aturan sekolah yang dibuat tidak akan dijalankan, karena anak-anak untuk apa? Nggak ada kenaikan kelas, untuk apa? Nggak ada nanti hukuman, nggak ada ini. Sederhananya seperti itu. Di sebuah perusahaan, orang suruh bekerja, menerima karyawan, kemudian setelah itu mereka dibuat ketentuan harus bekerja dari pagi sampai siang dengan aturan-aturan yang ketat, namun tidak ada gajinya. Siapa yang mau bekerja? Nggak ada balasan, tidak ada ancaman. Barang siapa yang melakukan pelanggaran akan kena SP1, SP2, SP3, pecat. Kalau nggak ada balasannya, nggak ada ancaman serupa ini, orang saya nanya nggak mau kerja. Untuk apa saya kerja? Saya nggak diupah. Untuk apa manusia menjalankan perintah Allah kalau tidak ada balasan dan ancaman? Sehingga manusia akan mengatakan, untuk apa saya sholat, puasa, zakat kalau tidak ada balasannya dari Allah? Untuk apa saya menahan diri dari tidak berbuat maksiat kalau tidak ada ancaman siksa dari Allah? Tentu mustahil. Ini yang namanya hikmatullah tak bahada. Hikmah Allah tidak bisa menerima cara berpikir seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Didukung oleh dalil. Dalam surat Al-Qasas ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguhnya zat yang telah mewajibkan bagimu Al-Qur'an ini, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan Al-Qur'an ini dan melaksanakan isinya, laradduka ila ma'ad, kelak dia pulalah Allah pulalah yang akan mengembalikanmu kepada kehidupan lain, yaitu di akhirat. Mengembalikanmu kepada kehidupan di akhirat, menghidupkan kembali di kehidupan akhirat nanti. Ay alladzi anzala 'alaikal Qur'an wa faradal 'amal bi wa da'wa ilaihi la budda ayaruddaka ila ma'adin tujaza fi wa yujaza fi kullu man balaghathu da'wah. Zat yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah yang telah mewajibkan bagimu untuk mengamalkan Al-Qur'an ini, yang telah memerintahkanmu untuk mendakwahkan Al-Qur'an ini, yakni menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umat. Pastilah Allah pula lah yang akan mengembalikanmu kepada kehidupan akhirat nanti. Engkau akan diberi balasan di sana. Dan setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah agama ini kelak juga akan dimintai balasan. Maknanya pastilah akan ada kehidupan di kehidupan akhirat nanti. Maka pernyataan orang yang mengatakan mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada kehidupan lain selain kehidupan yang di dunia ini. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami selain masa. Ini adalah pernyataan yang batil secara akliyah, secara akal, dan juga secara nakliyah dalil. Ini jawaban pertama, bantahan pertama terhadap orang yang meyakini demikian ini, paham ateis, komunis. Yang mereka meyakini tidak ada kehidupan lain, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada azab kubur. Ini menyesatkan. Bukan hanya menyesatkan bagi dirinya, juga menyesatkan bagi orang lain. Dan ini tidak betul. Karena nanti mereka yang berkeyakinan seperti ini, ketika dia mati dan dia bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir dan menghajarnya, dan dia tidak bisa minta tolong dan tidak bisa meralat ucapannya, dan dia akan terus disiksa sampai hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dia atau dan akan ada kehidupan, akan ada siksa lain.
selain disiksa di dalam kuburnya. La ilaha illallah. Kemudian jawaban yang kedua membantah mereka. Perkataan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang membinasakan kami selain masa, yakni perjalanan masalah yang akan membinasakan kami. Mururud dahri, mururuz zaman. Dan ini juga perkataan serupa ini dibantah oleh dalil dan juga kenyataan. Adapun dalil maka bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup, bahwa menghidupkan dan mematikan itu ada dalam kuasa Allah, ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan, dan hanya kepada Allah kalian kelak akan dikembalikan. Ini dalilnya. Perkataan mereka yang mengatakan, lalah kita akan hidup nanti kalau sudah tua ya mati, atau sudah tiba saatnya mati. Tapi ini tidak ada, pernyataan ini tidak ada dalilnya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka sama sekali tidak punya dasar ilmu, bukti yang menguatkan pernyataan mereka. Inhum illa yadhunnun. Mereka hanya menduga-duga. Mungkin ya kita nggak akan hidup lagi. Mungkin ya masa sih kita mau hidup lagi, sudah hancur tulang belulang dan sebagainya. Maka dibantah oleh ayat ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang Nabi Isa alaihissalam mengatakan dalam yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 49, wa uhyil mauta biidznillah. Nabi Isa mengatakan, dan aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Maknanya kalau Nabi Isa saja bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, apalagi Allah menghendaki manusia untuk hidup nanti di akhir zaman. Lebih mudah lagi, tidak ada sesuatu yang halangan. Wong Nabi Isa yang manusia saja bila Allah menghendaki bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi dengan kehendak Allah. Jadi siapa yang bisa siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa dihidupkan oleh Nabi Isa, maka dia hidup. Meskipun mungkin sekali, dua kali, atau meskipun itu guru, tapi itu bisa menghidupkan dengan izin Allah. Apalagi untuk menghidupkannya bagi Allah sendiri. Melalui Nabi Isa saja mudah bagi Allah, apalagi Allah langsung menghidupkannya, maka lebih mudah lagi. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah, semuanya hanya kun fayakun. Adapun kenyataan dalam kehidupan kita, fa inna na'lam man yabqa sinin tawilah ala qaidil haya ka Nuh alaihi salam wa ghairi wa lam yuhlikhu dahru. Wa nusyahidu atfalan la yamutuna fi syahril awal min wiladatihim wa syababan yamutuna fi quwwati syababihim wa nusyahidu amwal yamutuna fi syahril awal min wiladatihim falaysa ad-daru walladhi yumituhum. Kenyataannya kita bisa mengetahui ada orang yang hidupnya panjang, yabqa sinin tawila ala qaidil haya, hidupnya panjang sekali, umurnya panjang sekali, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang umurnya lebih dari 950 tahun. 950 tahun itu menjadi rasul. Sedangkan diutusnya kapan itu lebih lama lagi. Mungkin di usia 40 tahun Nabi Nuh diutus hingga 990 tahun. Nabi Adam juga berumur 1000-an tahun. Dan juga umat-umat pada saat itu mereka hidup lama. Sementara kita juga menyaksikan nusyahidu atfalan, anak-anak kecil yang mereka mati dan masih umurnya sebulan, 2 bulan, atau 1 hari, 2 hari dia meninggal dunia. Dan ada anak-anak muda
remaja, anak muda, di masa dia masih muda, dia mati. Jadi yang menghidupkan dan mematikan bukan masa, bukan perjalanan waktu. Akan tetapi yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan waktu, maka hidup manusia sama umurnya semuanya. Oh, ini umurnya belum sampai 1000 belum mati. Nanti lahir, kalau aturan lahirnya ya nanti kalau orang sudah mati 1 baru lahir 1, atau mati 1 lahir 10. Tidak ada aturan. Dari mana, siapa yang menghidupkan, matikan? Mati dan hidup ini bukan perjalanan waktu, namun itu adalah kehendak Allah dan kekuasaannya. Jadi bukan waktu dan masa, bukan zaman yang menghidupkan dan mematikan manusia, namun Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan mereka ma yuhlikuna illa dahru namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru, ini batil, terbantahkan dengan akal maupun kenyataan, dengan dalil maupun kenyataan. Tidak ada yang mematikan dan menghidupkan kami selain perjalanan waktu. Ini batil, kalimat ini terbantahkan dengan dalil, karena Allah yang menghidupkan dan mematikan berdasarkan firman Allah yang banyak, dan juga berdasarkan kenyataan bahwa kita menyaksikan kehidupan ini. Kita menyaksikan berbagai ragam macam kehidupan. Ada orang lahir mati, ada anak kecil lahir mati, ada yang berusia sekian, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tua, ada yang sampai tua sekali. Dan semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian munasabatul ayat lil bab, ayat ini dengan judul bab, anna fil ayati nisbatal hawadis ila dahri. Ayat suci Al-Qur'an ini menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini dinisbatkan kepada masa. Dan barang siapa yang menisbatkan segala peristiwa yang ada ini kepada perjalanan masa, maka ia akan mencela masa bila ia tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai dan tidak dia inginkan. Ini kalau mereka menisbatkan kehidupan dan kematian hanya perjalanan waktu. Ini apa akibatnya? Wah, ini masa, ini gara-gara masa, ini sakit, ini akan menyalahkan masa, dan itu berarti menyalahkan Allah Azza wa Jalla yang menentukan dan yang mentakdirkan segala peristiwa itu, dan yang menciptakan segala peristiwa itu dengan hikmah dan keadilannya. Jadi tepat sekali judul bab ini dengan ayat yang mulia, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 24 yang kita bacakan ini. Kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini ibnu Adam, manusia anak Adam ini telah menyakitiku, yakni menyakiti Allah Azza wa Jalla. Yasubbud dahra wa ana ad-dahru, anak Adam telah mencaci maki masa, dan sungguhnya akulah masa itu. Uqallibul laila wan nahara, akulah yang membolak-balikkan, yang mensilih gantikan malam dan siang. Ini sebagaimana telah ditahrid di halaman terdahulu.
Hadis yang mulia ini dinamakan dengan hadis qudsi atau al-hadisul ilahi atau al-hadisul rabbani, yaitu firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Wa huwa kullu ma yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbi, dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, maka dia adalah hadis qudsi. Dan sudah ada penjelasan mengenai hadis qudsi ini di dalam bab Fadlut Tauhid di awal kitab ini. Wa may yukaffiru minadz dzunub, dan juga bab yaitu Fadlut Tauhid wa may yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid yang diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa. Dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Allah Ta'ala berfirman, Ta'ala, kata Ta'ala ini mustaq minal ulu, diambil dari kata asal al-ulu yang artinya ketinggian atau yang tinggi. Dan disebutkan Allah Ta'ala untuk menunjukkan tingginya Allah Azza wa Jalla, dan tinggi dari segala kekurangan dan segala kerendahan. Allah maha tinggi dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Allah tinggi dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Dan kata-kata ta'ala ini lebih kuat, lebih mendalam daripada perkataan ala, meskipun artinya sama. Karena makna ta'ala mengandung arti at-tarafu', yaitu tinggi. Wa tanazzu' amma yaqulul mu'tadduna 'uluwan kabira, dan tersucikan, terbersucikan dari segala tuduhan orang-orang yang melampaui batas, karena Allah maha tinggi lagi maha besar. 'Uluwan kabira. Ini perkataan ta'ala, sehingga ketika qala Allah Ta'ala berfirman, ini mengatakan Allah yang maha tinggi berfirman. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yu'dhini ibnu Adam, kata Allah, yu'dhini ibnu Adam, hambaku telah menyakitiku. Yulhiqu bil adza, yakni memberikan gangguan atau menimpakan gangguan dan menimpakan sesuatu penyakit atau yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala pada Allah. Fal udhiyatu lillahi tsabitatun wa yajibu alaina itsbatuha, menyakiti Allah itu adalah sesuatu sifat yang tetap, yang kita wajib menetapkan bahwa Allah itu tersakiti, tapi yang sesuai dengan kelayakan bagi Allah Azza wa Jalla. Tersakitinya Allah bukan tersakiti seperti makhluk. Kita menetapkan karena Allah sendiri yang menetapkannya, li anna Allah asbataha li nafsi. Dan kita tidak mengetahui kecuali dari Allah tentang Allah. Kita tidak tahu Allah itu tersakiti kalau Allah tidak mengatakan. Maka kita menetapkan, lalu bagaimana Allah tersakiti? Hanya Allah yang tahu bagaimananya hakikatnya. Namun kita meyakini Allah tersakiti dengan sebab kita mencaci maki masa. Tapi sakitnya Allah tidak seperti sakitnya makhluk. Dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat 11. Ini kaidah yang paten di dalam masalah sifat dan asma. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala di sini qaddama an-nafya fi hadhil ayat 'ala al-itsbat, mendahulukan peniadaan penyerupaan kepada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai apapun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang sama dengan Allah. Ini didahulukan kata penolakan di sini.
dari penetapan yang sesudahnya, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di awal Allah meniadakan segala sifat bagi Allah terhadap apa yang ada pada makhluknya. Ini untuk mengindikasikan, untuk menegaskan, menerangkan bahwa sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dalam segala sifat dan hakikat. Wa huwa samiul basir, namun dia Allah nyatakan sendiri dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, artinya Allah menetapkan sifat bagi dirinya. Di awal Allah menetapkan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Di sini Allah menetapkan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, maka maknanya mendengar dan melihatnya Allah berbeda dan tidak sama secara hakikat dan makna. Maksudnya secara hakikatnya tidak, kaifiyah dan hakikatnya tidak sama. Di sini didahulukan kata peniadaan dari kata penetapan untuk menghilangkan di dalam hati kita segala prasangka kesamaan. Kita sudah dinyatakan oleh Allah sudah menyatakan dirinya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Oh, Allah itu tidak sama dengan apapun. Dah. Wa huwa samiul basir, kemudian dikatakan dan dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa yakunu isbat hina idzin 'alal wajhil laik bihi ta'ala, maka artinya mendengarnya dan melihatnya Allah yang sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan sama dengan makhluknya sama sekali. Di sini jelas. Wa annahu la yumathil fi sifati kama la yumathil fi dzatihi. Tidak ada yang bisa menyamai Allah dalam sifat apalagi zatnya, sama zat dan sifatnya. Wa kullu ma wasafa Allah bihi nafsa fa laysa fi ihtimalun litamtsil. Semua sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya sedikit pun tidak mengandung arti keserupaan dengan sifat yang ada pada makhluknya selain nama. Kenapa kok namanya sama mendengar, melihat? Karena manusia kalau tidak menggunakan kalimat yang bisa dipahami oleh manusia tidak akan bisa mengerti. Kalau Allah menyebutkan sifat-sifat bagi Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada pada makhluk, maka tidak akan dipahami karena kita mengetahui sebab adanya sifat-sifat itu pada kita. Nama, lafaz. Namun beda hakikatnya. Beda kaifiyahnya, beda bagaimananya, bentuknya dan sebagainya. Idza kana ihtimalu tamsi jaizan fi kalami subhanahu wa kalami rasuli fi ma wasafa bi nafsa, la kana ihtimalul kufri jaizan fi kalami subhanahu wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau sifat-sifat Allah itu mengandung keserupaan, kalau seandainya sifat-sifat Allah itu mengandung penyerupaan dan itu bisa, maka firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya juga mengandung, memungkinkan untuk dikatakan lakana ihtimal kufri jaizan fi kalami subhanahu wa kalami rasuli. Maka perkataan kufur pada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang boleh. Maknanya kalau seandainya Allah berfirman dan firman Allah itu serupa dengan makhluknya,
maka artinya berarti menyerupakan Allah dan Rasulnya dalam segala hal, termasuk di dalam kekufuran. Wal'iyadu billah, dan ini mustahil. Intinya bahwa semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifat-sifat yang sempurna, yang sesuai, yang layak dengan kesempurnaan, ketinggian, kekuasaan, kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha tinggi dengan maha kuasa, yang menciptakan alam, memiliki berbagai dimensi, yang bahkan seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, yakni bagaimana besarnya kursi Allah, bagaimana besarnya arsy Allah. Bagaimana lagi dengan Allah yang menciptakannya, yang menciptakan arsy, kursi. Ini langit dan bumi ini ibarat dua cincin yang ada di tengah padang pasir bila diletakkan, dibandingkan dengan kursi Allah. Cincin kecil. Sedangkan kursi Allah yang begitu besar, yang langit dan bumi itu hanya dua ring cincin. Itu kursi yang besar itu kalau dibandingkan dengan arsy Allah itu, kursi ini seperti perisai. Yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat, tanah lapang yang sangat luas. Ini kecil dan ini luas yang tak terbatas. Itu baru arsy Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dalam ayat kursi kita jelas membaca firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, bukan meliputi kecil, meliputi dengan peliputan yang besar sekali, yang seperti dibandingkan oleh Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Abdullah ibn Abbas, yakni yang ini hukumnya marfu, yaitu langit dan bumi itu hanya seumpama dua ring cincin kecil yang terletak di tengah padang pasir yang sangat luar, yang mungkin itu ribuan atau jutaan hektar. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang maha menciptakan itu semua, langit dan bumi. Bumi saja kita belum menjajaki, Pekalongan saja belum semuanya kita jajaki, Indonesia saja belum semuanya kita jajaki, bahkan Jawa Tengah saja belum kita jajaki semuanya. Bagaimana dengan bumi ini, yang di bumi ini pun belum semuanya kita jajaki dan tidak bisa kita menjajaki semuanya. Itu masih satu bagian lapis di atasnya, belum lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, sampai lapis ketujuh. Sebagaimana disebutkan bahwa Allah menciptakan langit 7 lapis, demikian juga menciptakan bumi dengan 7 lapis pula. Ini yang menunjukkan begitu luasnya, dan Allah penciptanya semua. Maka tidak akan mungkin ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Manusia seberapa kalau langit dan bumi aja masih sebuah ring, kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, sedangkan kursi Allah yang sedemikian besarnya dibandingkan langit dan bumi masih seperti satu perisai yang diletakkan di tengah padang pasir dibandingkan dengan arsy Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla yang maha agung tentu tidak akan memiliki keserupaan sedikit pun pada sifat dan zatnya. Nah, dan perkataan berikutnya nanti adalah membahas tentang makna Ibnu Adam. Ibnu Adam di sini meliputi laki atau perempuan, dan Nabi Adam adalah bapak bagi manusia. Allah menciptakannya dari tanah, dan juga Allah menyempurnakan penciptaannya sehingga membentuk wujud yang sempurna. Lalu Allah tiupkan ruh pada jasadnya, ruh yang Allah ciptakan. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat semua untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam.
Insyaallah tentang hal ini kita akan bahas pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.